Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tondi Halomono Nasution, BP 20110079. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu bisnis plan dari aplikasi Adobe Illustrator. Baiklah, langsung ke latar belakang. Adobe Illustrator adalah aplikasi perangkat lunak cukup populer di kalangan profesional desain bisnis dan dunia seni yang digunakan oleh desainer grafis untuk membuat grafik vektor. Aplikasi berbasis program editor grafis vektor ini dikembangkan dan dipasarkan oleh Adobe System. Aplikasi ini menawarkan berbasis tool canggih yang bisa membuat ilustrasi berbasis vektor, ikon, tipografi, dan bentuk karya desain lainnya. Deskripsi dari aplikasi Adobe Illustrator ini: menurut pandangan desainer grafis, Adobe Illustrator bisa dimanfaatkan untuk membuat berbagai gambar digital dan media cetak. Fungsi utama dari Adobe Illustrator ini adalah menggambar atau mendesain ilustrasi dalam bentuk vektor. Selain itu, Adobe Illustrator juga bisa membuat tracing di objek foto, mewarnai ulang objek, atau membuat tampilan foto seperti sketsa, atau bisa membuat poster, papan iklan, brosur, atau spanduk, dan lain-lainnya. Baiklah, kita keyword, yaitu string atau kekuatan. Yang pertama, dapat menangani file berukuran besar. Yang kedua, cocok untuk menggambar ilustrasi dan kartun. Yang ketiga, didukung dengan filter dan plugin yang menarik. Yang keempat, dapat digunakan untuk mendesain logo. Seterusnya, weakness atau kelemahan. Yang pertama itu ada kelemahan usaha seperti ini, yaitu hampir orang tidak setiap hari membutuhkan desain. Yang kedua, kelemahannya selanjutnya ialah pada letak pemasaran. Selanjutnya yaitu ada opportunities atau peluang. Yang pertama yaitu peluang bisnis ini sebenarnya sangat besar, karena menurut saya kita hanya modal keahlian, kertas, printer, dan mendapat pengalaman, ilmu bertambah, dan cuan yang lumayan besar. Yang kedua, pada jasa desain seperti ini dapat melayani pemesanan seperti hari. Yang ketiga, memiliki keahlian spesifik tertentu, misalnya menggambar, fotografi, atau ilustrasi digital. Seterusnya, threat atau ancaman, yaitu pertama, kepercayaan orang untuk memesan desain grafis ini di kita ialah karena mereka masih ragu, mungkin takut dikira harga mahal. Yang kedua, banyak aplikasi di HP yang membuat orang bisa mendesain sendiri keinginan mereka, sehingga banyak yang mendesain sendiri di rumah. Di sini saya akan menjelaskan aspek ekonomi dan keuangan. Nomor biaya peralatan tulis dan harganya. Yang pertama yaitu alat tulis menulis, harganya 1.600.000. Yang kedua, komputer dan laptop, harganya sebesar 50 juta rupiah. Yang ketiga, mouse dengan harga 800.000 rupiah. Yang keempat, scanner dengan harga 3.350.000 rupiah. Yang kelima, buku gambar dengan harga 65.000 rupiah. Yang keenam yaitu software dengan harga 110.000 rupiah. Yang ketujuh, drawing pad dengan harga 500.000 rupiah. Yang ke-8, alat-alat lain dengan harga 5.000.000 rupiah. Maka jumlah semuanya berjumlah 61.315.000 rupiah. Terusnya biaya software sistemnya. Yang pertama itu ada aplikasi dengan harga 50.000.000 rupiah. Yang kedua, server dengan harga 1.200.000 rupiah. Maka berjumlah sebesar 51.200.000 rupiah. Seterusnya yaitu ada biaya gaji dan upah karyawan kami, yaitu ada yang pertama ada direktur utama dengan gaji
sebesar 15 juta ribu rupiah. Yang kedua, general manager dengan gajinya 10 juta ribu rupiah. Yang ketiga, manajer keuangan dengan gaji 8 juta ribu rupiah. Yang keempat, ada manajer pemasaran dengan gaji 7 juta ribu rupiah. Yang kelima, kami memakai HRD juga dengan gaji 8 juta ribu rupiah. Seterusnya yang keenam, staf. Ada staf marketing dengan gaji 7 juta ribu rupiah. Yang ketujuh, ada sales tour dan travel dengan gaji 5 juta ribu rupiah. Yang ke-8 ada desainer grafis dengan gaji 4 juta ribu rupiah. Yang ke-9 operator produksi dengan gaji 6 juta ribu rupiah. Yang ke-10 ada juga di komikus dengan gaji 5 juta ribu rupiah. Yang ke-11 yaitu ada UX designer dengan gajinya sebesar 9 juta ribu rupiah. Yang ke-12 yang ada staf gudang juga dengan gaji 3 juta 800 ribu rupiah. Maka jumlah dari keseluruhan berjumlah sebesar 90 juta 800 ribu rupiah. Seterusnya kami mempunyai biaya operasional juga, yaitu yang pertama promosi dan iklan dan pamflet dengan harga 2 juta 500 ribu rupiah. Yang kedua, listrik, air, dan telepon dengan harga 3 juta ribu rupiah. Yang ketiga, kami ada juga biaya administrasinya dengan harga 1 juta ribu rupiah. Maka jumlahnya 7 juta ribu rupiah. Maka total modal awal semuanya berjumlah 210 juta 315 ribu. Total modal awal perusahaan saya yaitu 210 juta 315 ribu. Jadi total penjualan yang saya inginkan per bulan yaitu dengan target maksimal 1.500.000. Jadi jika 100 orang kali 30 hari dengan target saya itu 1.500.000, maka menghasilkan dana sebesar 4.500.000.000 rupiah. Jadi total biaya per bulan termasuk biaya software sistem tambah gaji dan upah karyawan serta operasional perusahaan saya mengeluarkan dana sebesar 210 juta 315.000. Seterusnya laba kotor perusahaan saya per bulan mengeluarkan dana 4.289.685.000. Pajak saya sebesar 25% karena penghasilan saya di bawah 5 miliar. Maka pajak saya itu 1.125.000.000 rupiah. Laba bersih perusahaan saya yaitu sebesar 3.164.685.000. Jadi dari penjelasan di atas, maka saya melanjutkan mengenai analisis kelayakan perusahaan saya. Maka dengan melihat perhitungan keuangan di atas, dapat dianalisis kelayakan proyek dari segi keuangannya, yaitu dengan mencoba menghitung payback periodnya. Modal awal yang perusahaan miliki adalah sebesar 210.315.000 rupiah. Perkiraan pendapatan jika 6 bulan berturut-turut adalah 6 bulan kali dengan laba bersih perusahaan yang saya hasilkan 3.164.685.000 dan saya menghasilkan selama 6 bulan yaitu 18.988.110.000 rupiah. Diperkirakan selama 6 bulan akan mengalami, maka diperkirakan selama 6 bulan kita dapat meraih BEP atau feedbacknya, yaitu total pendapatan dikurang modal awal 19.937.515.500 dikurang dengan modal awal saya
itu 210.315.000, maka pendapatan yang saya dapatkan itu berjumlah sebesar 19.727.200.000 rupiah 500. Maka proyek ini layak untuk dijalankan karena keuntungan dan BEP dapat diraih kurang dari 1 tahun. Mungkin sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurang lebih atau kurang jelas penjelasannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.